Alhamdulillah allazi ja'ala al-ilma li khairil basyariyah wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin summa ila hadratul kiram min jami'i syaikhina ayyuhal mukarramun sahibah fudola allazi yahduruna fi hadza masjid jami' amanan hadanallahu wa iyyakum. Subuh sekarang insyaallah masih melanjutkan kajian ilmu, bab ilmu dari kitab Sirrul Asrar. Ayuhal ikhwan, insyaallah kajian sekarang ini saya akan sederhanakan ya, khususnya di telaahan akliyah dohiriyahnya gitu. Jadi saya nggak ngupas masalah telaahan spiritual batiniahnya gitu. Itu jamaah sekalian ya. Karena kita kan cuma perlu ilmu ya, cuma perlu ilmu untuk mengantar kita sampai ke ridha Allah gitu. Jadi nggak ada keinginan jadi wali gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan bahwa prinsip ilmu Allah yaitu faman lam yusil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati. Jadi hamba yang tidak sampai tingkatan ilmu hakikat ini sungguh dia tidak dapat disebut sebagai orang alim ya, secara hakiki gitu. Walau qara'a alfin minal kutubi gitu. Walaupun orang ini membaca sejuta kitab ya. Jadi sekalipun dia baca sejuta kitab, tetap dia tidak bisa disebut alim gitu secara hakiki ya. Bahaitsu la yablughu ila ruhaniyati gitu. Karena ilmunya itu dia tidak sampai pada rohaniyahnya. Gitu ya. Jadi ketika orang yang ngaji tapi ilmunya tidak sampai pada ruhnya ya, jadi hakikat ilmunya itu dia nggak dapat, maka dia nggak bisa disebut seorang alim gitu ya. Karena gini jamaah, ketika Allah itu menciptakan semua ilmu ya, pasti ada makna hakikat di dalam ilmu tersebut gitu ya. Jadi di masing-masing ilmu yang Allah turunkan itu pasti ada hakikatnya gitu, ada makna hakikat ya. Maka dalam kaidah ilmu itu sesungguhnya hakikatnya itu tidak Allah rahasiakan, enggak ya. Cuma manusia yang malas mencari hakikatnya daripada ilmu itu gitu. Jadi manusia itu cuma nguber kulit ilmunya aja. Yang sesungguhnya hakikat ilmunya atau isi ilmunya nggak dicari oleh manusia gitu ya. Karena gini jamaah, untuk mencari hakikat ilmu itu kan bukan cuma baca ya, bukan cuma membaca gitu, tapi mentolaah dalam keadaan yang memang benar-benar kita khusyuk gitu ya. Kalau cuma baca itu dapat kulit ilmunya aja gitu ya. Makanya ilmu itu jamaah sekalian kalau kita telaah bisa berfungsi seperti pisau. Ketika orang yang baik yang menggunakan ilmu itu maka jadi manfaat yang baik bagi dirinya atau lingkungannya ya. Ketika ilmunya dipakai oleh orang yang jahat maka bisa jadi alat
untuk menghancurkan manusia, memecah belah manusia gitu ya, mengadu domba manusia gitu. Ketika ilmunya itu dipakai oleh orang yang memang niatnya nggak baik gitu ya. Nah kemudian jamaah sekalian, kalau kita telaah ya, kenapa ilmu dan hukum di Al-Quran itu bentuknya telaahan, tidak ada yang bulat gitu. Ilmu di dalam Al-Quran tidak ada yang sampai selesai disampaikannya gitu oleh Allah ya. Nah ini kalau kita telaah, ini adalah fakta bahwa Islam itu adalah agama penutup. Agama penutup yang berlaku sampai akhir zaman gitu. Makanya dia harus menjadi tuntunan yang sifatnya universal gitu. Ya. Karena gini jamaah, bumi ini kan berputar. Waktu itu terus berjalan, keadaan terus berubah-ubah gitu. Ya. Manusianya juga terus berganti. Maka nggak bisa ilmu itu atau hukum ya di dalam kitab suci itu langsung ditentukan, begitu diturunkan langsung dituntaskan, nggak bisa ya, karena kebutuhannya akan beda-beda. Itu manusia itu kebutuhannya akan beda-beda gitu ya. Maka sekarang itu lahir istilah fikih kontemporer, fikih yang disesuaikan dengan zaman sekarang gitu ya. Karena itu maka jamaah, Rasulullah tegaskan ada ulama sebagai pengganti Rasulullah gitu. Kenapa Rasulullah tegaskan ada ulama? Karena Allah tidak menginginkan adanya nabi selain Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup ya. Tapi Rasulullah memahami ya, Rasulullah memahami bahwa waktu ini terus berjalan dan terus perlu ada yang menelaah Al-Quran gitu ya untuk kebutuhan manusia. Maka Rasulullah sampaikan al-ulama'u warasatul anbiya. Ditugaskan langsung oleh Rasulullah para ulama gitu untuk meneruskan tugas-tugasnya para anbiya gitu ya, untuk melakukan telaahan kitab suci Al-Quran. Gitu jamaah sekalian. Jadi tugas ulama itu sebagai penerus Rasulullah SAW harus bisa menyampaikan manfaat Islam ya, sesuai dengan kebutuhan umatnya di wilayah dan di lingkungannya masing-masing gitu. Maka gini jamaah, kalau kita perhatikan ya, di Al-Quran itu isinya banyak sekali motivasi ya, motivasi supaya manusia itu menuntut ilmu. Jadi kalau kita baca itu Al-Quran, banyak itu isinya motivasi untuk agar manusia itu menuntut ilmu gitu ya. Jadi gini jemaah, ilmu agama itu untuk manfaat bagi manusia, bagi umat ya. Nah ini tugas ulama gitu, menjabarkan ilmu itu supaya jadi manfaat. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik, akhirnya ulama ngambil manfaat dari ilmu agama dan dari umat. Jangan. Ya. Tugas ulama adalah memberikan manfaat ilmu agama kepada umat gitu. Ya. Bukan mengambil manfaat. Ulah dibalik gitu. Contoh nih jamaah ya, saya ambil contoh salah satu hakikatnya ilmu. Islam menyediakan telaahan ilmu kesehatan. Jadi ini di luar kitab, ini telaahan saya. Setelah menelaah kitab ini, dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, Wajunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah tegaskan bahwa kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat ya.
menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini ayatnya, jemaah. Ya. Nah, kemudian oleh ulama yang bertakwa dan berpikir, ketika membaca ayat Al-Quran ini, beliau bisa menyimpulkan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Yaitu beliau mengambil hakikat, ya, hakikat dari ilmu yang ada di ayat tadi. Gitu. Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, ya, beliau berkata gini, waqad hukiya an-Syafi'i rahmatullah alaihi annahu qala, gitu. Telah diceritakan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, al ilmu ilmani, gitu. Ilmu itu terdiri dari dua. Ilmu fikhi liladiyani, ya. Ilmu pertama itu ilmu fikih untuk mengetahui masalah-masalah agama, ya. Yang kedua wa ilmu tibi lil abdani. Nah, yang kedua adalah ilmu kesehatan untuk mengetahui kesehatan badan. Jadi Imam Syafi'i itu ketika membaca ayat tadi, ya, membaca ayat tadi langsung bisa menyimpulkan, jemaah, mengambil makna hakikatnya dari ayat tadi, gitu. Ya, ternyata ayat yang Allah turunkan itu bahwa Al-Quran menjadi obat penawar bagi rahmat, ya, dan rahmat bagi manusia. Ku Imam Syafi'i langsung ditelaah, ya. Itu langsung didalami lagi ku Imam Syafi'i bahwa ilmu Al-Quran selain ilmu agama juga ilmu kesehatan, gitu, ya. Maka begini, jemaah, ya, ini turunnya ini dari ayat Quran, turunnya ke ijma, ya. Kita perhatikan nih ijma'nya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kemudian diturunkan ke ulama, yaitu Imam Syafi'i, ya. Ini kaidah dalam fikih, jemaah, ya. Ada fikih toharoh, fikih kebersihan. Nah, kalau kita ambil hikmah hakikatnya dari fikih kebersihan, pertama kita pahami dulu turunannya, jemaah. Turunannya Rasulullah SAW itu bersabda, at-tahuru satrul iman, kesucian bagian dari iman. Berarti di sini Rasulullah menegaskan betul bahwa kesucian itu penting terkait dengan iman, ya. Bagaimana orang bisa imannya bisa menjadi sempurna ketika dia tidak sehat secara badan, gitu, ya. Itu pertama, jemaah. Kemudian dalam taharah bab wudu, ya, dalam taharah bab wudu Rasulullah SAW menjelaskan tahapan pertama wudu itu adalah cuci tangan, ya, cuci tangan nih, jemaah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kebersihan jiwa dan raga manusia itu tergantung dari suci atau bersihnya tangan itu atau tidak. Ketika tangan itu manusia tidak bersih, maka jiwanya tidak bersih. Karena apa? Kalau tangannya tidak suci, kebiasaan teh. Jadi nyolong, jadi ngambil-ngambil barang orang. Ya, jadi nampiling, jadi mukul. Akhirnya manusia jadi tidak bersih. Jiwanya tidak bersih, maka badannya juga jadi tidak bersih. Ya, nah, ini hakikat daripada ilmu. Makanya kalau kita menggali hakikat sebuah ilmu, jero itu kalau istilah Sunda itu dalam, gitu, ya. Maka kalau ngaji jangan cuma cangkang, gitu. Ya, akhirnya kita nggak mendapat hakikatnya ilmu, gitu. Kalau cuma ngaji cangkangnya aja, nggak dapat manfaat yang sesungguhnya kecuali menghafal. Nah, itu kebanyakan santri sekarang itu ke pesantren itu hanya dikasih ilmu-ilmu untuk dihafalkan, tapi tidak dibuka, gitu, hakikatnya daripada ilmu itu sendiri. Tahu wudu santri, tapi tidak tahu kalau tangannya tidak boleh mencuri. Maka di pesantren masih ada tuh kasus-kasus kecurian, ya, gitu. Karena tidak diajarkan hakikatnya wudu, cuma tahu dia cara wudu. Gitu. Tapi apa makna dari wudu itu?
Makanya jamaah sekalian, ulama dulu itu ketika membuka hakikatnya ilmu, lahirlah ulama-ulama ahli ilmu dunia. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, ya. Itu bukan sembarangan, ulama-ulama dunia itu yang ilmunya diambil oleh kafir-kafir sekarang gitu. Akhirnya diaku aja kalau ilmu itu dari barat, padahal hasil ilmu dari ulama Islam, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, dari ilmu Al-Qur'an, hadis dan ijma juga banyak melahirkan orang-orang yang taat dalam mengamalkan akidah, ibadah dan syariah, ya. Itu mereka sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah Ta'ala gitu, ya. Dan mereka dijamin surganya oleh Allah Ta'ala gitu. Jadi kalau orang yang memahami hakikatnya sebuah ilmu, ya, dari ilmu tauhid, ilmu fikih atau ilmu tasawuf, ya, maka dia tidak akan merusak gitu, ya. Dia akan taat kepada Allah, tidak akan maksiat, jauh dari maksiat, ya. Kemudian jamaah sekalian, disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, fa'amalul jisma niyati bidokhiril ulumi jazauhul jannatu faqat gitu, ya. Adapun amal ibadah roh jismani, maksudnya jasad kita, ya, roh jasad kita jasmani, ya. Bahasa Indonesianya jasmani, yaitu dengan ilmu lahir yang pahalanya berupa surga. Jadi terkait dengan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu sesungguhnya hanya mengisi jasmani jamaah, ya. Hanya mengisi jasmani lahir kita gitu. Tapi itu pun tetap mendapat pahala dari Allah, tetap dijamin surga gitu. Jadi jamaah sekalian, tidak usah kita khawatir ketika kita ngaji kaidah tauhid fikih tasawuf, ya, kemudian diantar dengan iman oleh kita, ya, kemudian menjaga jasmani kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, maka tetap sekalipun tidak memahami hakikatnya ilmu tersebut, tetap ada jaminan surga. Itu, ya jemaah. Jadi jangan khawatir gitu, ya. Karena apa? Karena ilmu itu, misalnya ilmu tauhid, ya. Ketika dia mengamalkan ilmu tauhid, memahami ilmu tauhid, dia bisa mengetahui mana syirik, mana barokah. Itu pertama. Nah, ya. Ini yang sekarang kenapa saya bicara seperti ini, karena sekarang saya perhatikan banyak manusia yang belum bisa membedakan mana syirik, mana barokah. Banyak yang terjebak, ya. Contohnya begini jemaah. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW itu, ini riwayat Muslim, ya. Jadi sahih ini. Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW ayujassiso al-qabra," gitu. Rasulullah SAW itu melarang memplester kuburan. Nih, ya. Wa ayak ada alaihi. Kemudian Rasulullah melarang duduk di atas kuburan, ya. Wa ayyabna alaihi, dan Rasulullah melarang untuk membangun kuburan. Tuh. Kenyataannya sekarang gimana? Padahal ini kan hadis ini udah jelas nih. Rasulullah melarang membangun kuburan, memplester kuburan, apalagi dibangun dengan mewah-mewah. Ya. Ini jelas nih hadisnya, gitu. Ya. Tapi sekarang ada beberapa tokoh agama yang membangun kuburan orang tuanya, leluhurnya, ya, dan lebih parah lagi dibangunnya mewah. Dibangunnya mewah itu kuburan, ya. Udah dibangun mewah, kemudian, ya, ditambah dengan cerita-cerita khurafat. Gitu. Khurafat itu artinya yang merusak akal. Khurafat itu, ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, hukumnya gimana jemaah? Syirik, haram, ya, nggak boleh itu.
Sekalipun pangkatnya ulama, habib, apapun nggak boleh. Ya, karena melanggar apa yang disampaikan Rasulullah. Gitu. Kalau hal perkara yang benar-benar dilarang oleh Rasulullah, perkara syirik itu dilanggar, diaku Rasulullah sebagai duriahnya. Moal. Hati-hati jemaah. Ya. Gitu. Karena jadinya apa nanti, takutnya dibangun kuburan mewah itu untuk bisnis barokah. Nah, ini bahaya. Akhirnya ujung-ujungnya jadi bisnis barokah ahli kubur. Ya. Gitu. Karena gini jamaah, ya. Ketika berawal dari ngalap barokah, lalu ditambah kisah-kisah khurafat, ya. Khurafatnya si ahli kubur, akhirnya kuburan jadi tempat tujuan meminta. Ini yang bahaya. Karena orang suka tidak sadar, akhirnya semangat datang ke kuburan untuk meminta. Kemudian semangat datang ke kuburan, ya, karena berharap. Ada berharap dari kuburan itu. Gitu. Ya. Nah, ini yang bahaya jemaah. Yang bahaya ini saya perhatikan ya. Akhirnya dia jadi ibadah di hadapan kuburan. Gitu. Jemaah ya. Awalnya sholawatan di hadapan kuburan, ditambah cerita khurafat, akhirnya batu nisannya dicium-ciumin. Ada nggak pernah lihat gitu? Orang nyium-nyiumin batu kuburan. Ya, terus kainnya diusap-usap ke muka. Apa kalau nggak ada tujuan? Kalau nggak ada harapan, apalagi coba? Kenapa nggak pakai sorban atau sapu tangan aja kalau mau ngelap keringat? Sekarang yang paling parahnya lagi, ketika ziarah ke kuburan bapaknya, ibunya gitu nggak dia? Padahal kan barokah ada di orang tua. Lebih utama. Gimana orang mau jadi wali kalau sama orang tuanya aja dibedain, gitu. Ya, nggak ada pangkat wali lebih tinggi dari orang tua kita. Ya, untuk keriduan kita maksudnya ya, keriduan orang tua kita kepada kita. Kalau masalah ibadahnya, keilmuannya wali lebih tinggi mungkin dari orang tua kita, mungkin ya, itu jemaah. Tapi artinya untuk keriduan itu yang lebih penting adalah keriduan orang tua, gitu jamaah ya. Maka gini jamaah, kalau ada orang yang kuburan keluarganya dibangun ya, di mewah-mewah, terus ngajak jarak ke kuburan itu, ditambah dengan cerita khurafat, udah tinggalin aja, karena itu perkara syirik ya, dan itu haram jamaah. Allah Ta'ala berfirman begini jamaah ya, Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu, gitu. Sungguh Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Kalau Allah dan Rasulnya sudah berlepas diri, diaku mual itu orang sebagai umatnya Rasul. Mual. Gak bakal diaku sebagai duriahnya juga, gitu. Karena sudah berlaku syirik. Allah sudah berlepas diri, masa Rasulullah berani? Gitu ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Innallaha la yaghfiru ayusrika bihi, gitu. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa yang syirik, gitu ya. Dan berfirman lagi Allah, tidak ada bagi orang-orang zalim ya, wa malidolimina man ansori, gitu. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun sebagai yang bisa menolong dia. Gak ada jemaah. Gitu. Ya. Sekalipun Rasulullah. Gitu. Gak bisa. Jadi jangan mengaku duriah Rasulullah bakal nolong. Enggak. Tidak akan kalau sudah masuk kepada perkara syirik. Gitu jemaah. Ya. Jadi gini, jemaah sekalian, beda dengan karomah. Ya. Kalau khurafat itu khuraf artinya rusak akal. Cerita-cerita khurafat itu cerita-cerita yang merusak akal. Ya. Nah beda dengan karomah. Kalau karomah itu
Karoma yakrimu karomatan wa makroman fa huwa karimun wa zaka makrumun ikrim la takrim makrimun makrimun mikromun. Ya. Artinya apa secara etimologi? Kemuliaan. Karomah itu artinya adalah kemuliaan, gitu jemaah. Maka di Asmaul Husna ada Al-Karim, artinya yang maha mulia, gitu. Ya. Nah, sekarang gini jemaah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan orang-orang yang diberi karomah ku Allah, yaitu para wali, ya, yang sudah dimakamkan istilahnya. Kita datangnya itu ke makam para wali itu kan ingin mendapatkan cipratan karomah dari para wali, ya. Nah sekarang gini jemaah, gimana kita bisa ditularkan karomah ke para wali kalau kita sendiri nggak bisa menjaga kehormatan diri kita? Kalau kita sendiri hina di hadapan Allah, kita datang ke wali, kumaha? Nggak berani para wali memberikan kemuliaannya kepada kita, nggak berani karena kita hina di hadapan Allah. Jadi yang paling penting adalah perbaiki dulu kemuliaan diri kita, kehormatan diri kita, baik itu hablum minan nas maupun hablum minallah. Ya, gitu jemaah. Kalau udah begitu baru gitu ya. Jangan mengharapkan dari orang dulu kalau kita nggak mau usaha diri sendiri. Ya. Nanti ujung-ujungnya jadi pengemis. Pengemis kemuliaan. Ada nggak? Gitu ya. Nah, beda dengan barokah jemaah. Barokah itu pertama al-barakatu tuzidukum fi ta'ah. Ya. Barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kemudian barokah itu adalah yang menambah ketaatan kepada Allah, itu baru barokah. Jadi ketika ada orang yang bertambah dunianya, bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, maka itu bukan barokah. Itu adalah istijrat. Nah kalau udah istijrat itu apa jemaah? Istijrat itu kalau orang Sunda bilang disungkun Allah. Ya, cuma disungkun doang. Gitu. Ujung-ujungnya akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Ya. Jadi kita ukur diri kita jemaah. Kalau kita bertambah nikmat, bertambah ilmu, tapi nggak bertambah taat kepada Allah, nah itu harus hati-hati. Ya. Kemudian jamaah sekalian, hafidzakumullah wa ri'akum. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata gini, ya, di antara karomah ilmu adalah tajalli. Dalam Sirrul Asrar, kitab ini disebutkan tajalli itu adalah karomahnya sebuah ilmu. Makna harafiahnya tajalli itu adalah pencerahan. Jadi ilmu itu harus bisa memberikan atau menghasilkan pencerahan bagi orang yang mendapatkan ilmu itu. Ya. Dalam tasawuf, tajalli itu ungkapan keyakinan diri kita atas rasa adanya Allah yang mengawasi. Itu jadi pertama jemaah. Pencerahan pertama dari makna karomahnya ilmu itu meningkatkan rasa kita Allah itu wujud dan mengawasi itu. Jadi bukan ilmu bisa terbang heula, bukan. Ya. Bukan ilmu kebal dibacok dulu, enggak. Karomah ilmu itu pertama, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita lebih merasa bahwa Allah itu ada, wujud dan mengawasi, itu dulu. Ya, jangan pengen yang lain-lain dulu gitu. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Allah itu bahkan melihat ke dalam isi hati kita. Ya. Jadi bukan hanya melihat perilaku kita, tapi juga Allah melihat isi hati kita. Gitu. Ya. Maka orang-orang yang mendalami ilmu tauhid sampai tingkat keimanan yang tasdik gitu, insya Allah
baru dia akan diberikan maunat berupa karomah. Ya, jadi kalau kita sudah sampai pada rasa tauhid seperti itu ya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah melihat ke dalam isi hati kita, maka kita kan akan jadi hati-hati itu hidup kita. Nah, kalau sudah begitu, ya itu sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita, ya merasa diawasi oleh Allah, baru Allah kasih karomah ya maaf. Gitu. Ya. Jadi ulah mentang-mentang baru belajar ilmu jeblak nantang gelut ke batur. Cilaka gitu. Ya. Nah, makna dari kata tajali itu sesungguhnya terbukanya tirai penyekat alam gaib. Jadi terbukanya alam gaib itu yang disebut ilmu tajali, karomahnya daripada ilmu gitu, ya. Nah, itu tadi semua jamaah sekalian, ya. Tergantung dari semua amal perbuatan kita yang sudah karena perintah Allah. Sudah atas perintah Allah. Jadi kalau kita ingin berbuat dari mulai bangun tidur, ingin bergerak, mau makan, mau minum, mau berbuat apapun, beramal apapun, sudah karena ada rasa diperintah ku Allah dan tidak melakukan apa-apa yang dilarang ku Allah, insya Allah akan terbuka tuh. Ya, akan terbuka mata batin kita, mata goib kita. Jadi bukan kayak yang di TV, mata batin dibuka bisa lihat juri. Bukan. Ya. Yang sesungguhnya ilmu tajali itu adalah yang kita sudah bisa menjaga apa yang dilarang ke Allah dan hanya melakukan yang diperintah ke Allah. Itu jamaah, ya. Jadi kalau ada istilah sekarang itu wali majdub, ya, dan lain-lain lah, wali-wali apa gitu, ya. Tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah nggak pernah perintah, seperti coret-coret mobil. Saya lihat tuh, ya. Ada katanya wali majdub, tapi coret-coret mobil, coret-coret apa gitu kan, gitu, ya. Terus nggak pakai baju, ada yang nggak pakai baju, gitu, terbuka aurat. Maka itu bukan wali majdub jemaah, yang ditutup wali palsu, ya. Gitu, karena aturannya seperti ini. Ini yang bicara bukan saya loh. Syekh Abdul Qadir Jailani, tuannya, rajanya para wali, gurunya para wali. Jadi yang sekarang ngaku-ngaku wali, lihat gurunya, jangan sembarangan gitu, ya. Itu wali palsu gitu jemaah, ya. Maka orang-orang jemaah sekalian, ya, yang sudah bisa seperti itu tadi, ya, sudah bisa menjaga perkataan, perbuatan, dan pikirannya, biasanya mereka itu saciduh metu saucap nyata. Nah itu hati-hati kalau udah ada orang yang seperti itu jemaah. Karena orang itu mulutnya bahaya gitu, ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata lagi, fa'alama la yudulu bimujarrodi ilmi dohiri ila haramil qudsi wal qarabati gitu. Nah, jamaah sekalian, maka ya orang alim itu tidak akan masuk, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ke alam ruh qudsi dan alam al-qurbah hanya dengan ilmu lahir. Jadi nggak bisa. Orang yang punya ilmu lahir yang begitu banyak, ya, dia tidak akan bisa masuk ke roh qudsi, alam roh qudsi dan alam kurbah gitu, ya. Karena kedua alam ini rahasia jamaah. Ini saya jelasin sedikit. Roh qudsi itu ruh di mana ketika kita berjanji kepada Allah, itu ruh qudsi, ya. Di alam ruh manusia. Manusia punya 4 tingkatan ruh. Ini saya jelaskan sekarang ruh qudsi aja dulu, ya. Di mana malaikat Allah bertanya kepada ruh semua manusia, alastu bi rabbikum? Terus para ruh manusia itu menjawab bala syahidna. Nah itu adalah ruh qudsi, ya, disebutnya, ya.
Karena Ruh Qudsi ini sudah bersumpah kepada Allah, mengakui tauhid kepada Allah, maka Allah menyimpan takdirnya, catatan takdirnya, catatan qadarnya, qadanya, kemudian menyimpan catatan ilmu-ilmunya Allah, kemudian menyimpan rahasia-rahasia Allah adalah di Ruh Qudsi itu. Gitu jemaah. Ya. Nah, sekarang gini jemaah. Allah juga menyimpan sifat-sifat Allah karena atas perjanjian manusia yang sudah mengakui tauhid kepada Allah, maka Allah juga menyimpan sifat-sifat Allah di Ruh Qudsi itu. Ya. Nah, sekarang gini jamaah. Gimana cara kita masuk ke alam Ruh Qudsi kita? Nih, saya buka sedikit, bukan saya yang buka, Syekh Abdul Qadir Jalani yang buka. Saya ceritain, ya. Pertama caranya kita kenali dulu asma wa sifatnya Allah. Karena di dalam Ruh Qudsi itu disimpan sifat-sifat Allah, ya, dan nama-nama Allah. Nah, ini dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, ya. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada Allah. Nah, berarti di sini kita harus paham bahwa Allah punya nama-nama terbaik, ya, yaitu 99 nama. Nah, ketika kita contoh ya, ketika kita mau tahu bagaimana cara kita membuka tabir rizki kita, ya, tabir rizki kita yang Allah simpan di Ruh Qudsi kita, caranya gimana? Sederhananya gini jemaah, sederhananya nih, ya, ini telahan saya aja ya. Allah itu kalau kita lihat di dalam Asmaul Husna, tidak ada nama Allah yang mensifatkan miskin dan fakir. Cari di 99 nama Allah, ada nggak yang maknanya miskin dan fakir? Tidak ada jemaah. Ya. Bahkan Allah Ta'ala sendiri berfirman, wa annahu huwa agna wa aqna, ya, bahwa Allah yang memberi kekayaan dan memberi kecukupan. Dan di antara Asmaul Husna itu, jemaah sekalian, sifat Allah yang melekat di dalam Ruh Qudsi kita itu ada Al-Ghaniyu yang maha kaya, ada Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan, ya. Kemudian ada makna Al-Fatah dan ada makna Ar-Razzaq. Gitu jemaah, ya. Ini saya ambil yang baiknya. Karena tidak ada makna yang buruk di dalam Asmaul Husna, gitu. Nah, ini kaitannya dengan kepentingan rezeki kita nih, membuka tabir rezeki kita yang ada di Ruh Qudsi kita. Nah, sekarang gimana supaya sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna tadi yang dirahasiakan ke Allah itu supaya terbuka jemaah. Ya. Karena gini, ketika terbuka asma Allah dan sifatnya Allah yang mengenai rizki kita ini, maka akan menjadi takdir kita jemaah. Kok bisa takdir? Beda jemaah antara takdir dengan qada. Qadar dengan qada beda. Kalau takdir ukuran, qadar itu ukuran dari kadar. Kalau qada itu ketetapan. Kalau ketetapan Allah nggak bisa dirubah. Kalau ukuran bisa kita rubah. Asal disetujui oleh Allah. Biiznillah. Kalau tidak ada izin Allah tidak akan bisa dirubah. Sekalipun takdir. Ya. Nah, jadi caranya jemaah. Maka panggillah oleh kita nama-nama Allah yang mengandung makna terbukanya rizki. Kalimatnya seperti apa kalimat panggilannya? Nah, ini kalau kita telaah dalam Quran dijelaskan Allah itu perintah pembuka pintu surga adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat pertama yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Allahu ahad
huwal haqqul hayyul qayyum, ya, al-ghaniyyu al-mughniyu al-khabiru huwal fatahu war razaq. Itu kalimat zikirnya jamaah. Tinggal kita dawamkan aja, tentukan waktu dawamnya, mau setiap hari apa, mau setiap waktu kapan. Udah, zikirkan ya. Kalau bisa ba'da duha, karena disitulah waktu dibukanya rizki. Ya. Setelah sholat duha, kemudian kita membaca doa duha, kemudian kita wiridkan kalimat tadi. Ya. Minimal 21 kali, minimal. Nah, insya Allah nanti akan terbuka jalan jemaah. Akan mempengaruhi takdir kita. Ya, akan mempengaruhi takdir kita yang terkait dengan rizki gitu, ya. Karena gini jamaah, kalau kita mencari rizki, kita pikirin dari bangun tidur sampai tidur lagi, nggak akan ketemu itu. Mau direncanain bangun tidur, gua harus dapat utangan, paling utangan carinya. Ya, kalau cari rizkinya apaan? Coba. Mau dagang supaya bisa hasilnya, untungnya dapat 1 juta sehari misalnya. Bisa nggak direncanakan? Nggak akan bisa, jemaah. Kecuali ada jalan dari Allah. Gitu. Ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, itu caranya bagaimana kita merayu Allah dengan memanggil-manggil namanya Allah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua yaitu sir al-qurbah. Ya, tadi kita udah bicara mengenai Ruh Qudsi. Sekarang kita kupas mengenai sir al-qurbah, rahasianya al-qurbah. Ya, ini ada ulama al-Hamawi dari kalangan Hanafi, ulama Hanafi. Beliau menulis dalam sebuah kitab Hasyiah Rad al-Mukhtar alal ad-dur al-Mukhtar. Ya, ini jilid 1 halaman 106. Beliau berkata gini. Kurbah itu orang yang sudah mencapai tauhid tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan al-qurbah, ya. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam alam al-qurbah, artinya ketika dia melakukan amal soleh, amal ibadah, ya, dia itu sudah yakin akan mendapatkan pahala. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya sudah tidak tergantung dengan niat. Gitu. Jadi tingkatan kita mendekat kepada Allah, pertama kurbah, kedua taat, ketiga ibadah. Ya. Jadi kalau al-qurbah itu orang-orang yang sudah otomatis lillahi ta'ala. Jadi orang-orang yang sudah tidak ada keinginan dunia, bahkan sudah tidak ada keinginan untuk hubungan suami istri. Ini orang yang masuk ke alam qurbah. Makanya para wali itu jamaah suka hujlah, ya, suka ujlah, kemudian kholwat. Nah, itu diantaranya mendekatkan diri kepada Allah sehingga melupakan dunia. Bahkan sampai hilang itu rasa ingin hubungan suami istri jemaah. Ya. Ini saya alami jemaah, punten-punten ya, saya cerita sedikit. Saya mengamalkan khalwat sudah 4 kali. Tapi kemudian saya stop jemaah. Kenapa saya stop? Karena udah nggak ada rasa sama istri. Saya pikir, wah ini bahaya. Bagi saya bahaya. Karena saya kan biar gimana masih 55. Istri masih menuntut kebutuhan. Jadi saya stop dulu khalwatnya. Gitu, ya. Walaupun kemarin sebetulnya sudah hampir itu. Sudah hampir maunya ibadah aja, nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar gitu. Nggak peduli dengan urusan anak, kuliah apa. Nah, itu kan saya pikir, waduh ini saya bahaya nih. Makanya saya tarik dulu, saya stop dulu gitu. Ya. Lihat istri udah nggak tertarik, bahaya juga. Nanti istri saya ngomel sama saya. Ya. Makanya cerita para wali dulu jamaah sampai ada yang nggak nikah.
nggak nikah para wali dulu tuh. Dari awal nggak nikah. Karena sudah lebih dulu mengamalkan ilmu-ilmu seperti ini jemaah. Ya. Gitu. Gitu jemaah. Nah ini. Tapi kalau yang udah pensiun, udah inilah, udah mangga itu. Bagus itu malah. Ya. Nah itu namanya alam kurbah jemaah. Jadi kalau orang sudah masuk ke alam kurbah itu sudah nggak ada lain kecuali dia ingin dekat dengan Allah. Gitu. Ya. Yang ketiga adalah taat. Yang dimaksud taat itu jamaah, yang kedua, taat itu adalah orang yang mengerjakan amal soleh dan amal ibadah karena tahu akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah itu taat, gitu, ya. Karena orang kalau nggak ada pahalanya biasanya nggak akan taat. Orang kalau nggak digaji kerjanya ngaco, ya kan? Nah itu kalau digaji baru taat, apalagi gajinya cocok gitu, ya, gitu jamaah. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah yaitu pendekatan kepada Allah, ya. Ketika mengerjakannya tergantung niat. Jadi kalau ibadah itu jamaah, kalau dia niat untuk karena Allah lillahi ta'ala, maka dia jadi ibadah, dapat pahala. Tapi kalau nggak ada niat lillahi ta'ala atau niatnya bukan lillahi ta'ala, nggak dapat pahala. Itu jamaah, ya. Jadi orang yang ibadah sholat, ibadah puasa, makanya di Syafi'i itu, di kaidah fikih Syafi'i harus ada niat yang dibunyikan. Seperti misalnya sholat subuh harus ada usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, harus ada gitu, ya. Karena ini masuk dalam kaidah ibadah. Takut orang digoda ku setan begitu takbiratul ihram tahu-tahu melihat sesuatu akhirnya jadi niatnya bukan karena Allah. Ya. Misalnya orang baru nikah nih. Pas Allahu Akbar mau sholat beneran, lihat mertua. Waduh, ada mertua, Allahnya dibedain. Takbirnya dibedain. Nah, itu makanya di kaidah fikih Imam Syafi'i harus dizaharkan, harus dibunyikan niat itu, ya. Nah, untuk qurbah, taat dan ibadah jamaah sekalian, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengamalkan ini semua dengan baik? Ada pepatah Arab, wadifan fauqal muri ma badi gitu. Jadi langkah demi langkah di jalan mu'abbad. Maksudnya gini jamaah sekalian, maksudnya dari jalan mu'abbad itu jalan yang sering kita lalui, itu disebut mu'abbad, ya. Jadi kalau perkara kita ibadah dan taat kepada Allah emang udah sering kita lakukan, maka akan jadi kebiasaan, akan jadi ringan lagi gitu, ya. Gitu jamaah sekalian. Nah jamaah sekalian, ya, untuk kita bisa berinteraksi dengan ruh qudsi kita sendiri itu, ya, karena ini rahasia Allah, maka jemaah sekalian, caranya itu kita mengisi alam bawah sadar kita dengan zikir la ilaha illallah, gitu, ya. Jadi kalau kita sering menzikirkan la ilaha illallah, baik itu sifatnya sir maupun zahar, maka insya Allah itu akan semakin dekat kita, jasad kita dengan ruh qudsi kita, gitu, ya. Jadi harus diseringkan gitu jemaah. Maka Allah Ta'ala ini berfirman gini, dalilnya ini, ya. Wa ayatnahu biruhil qudsi gitu. Jadi Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Baqarah ayat 87, aku perkuat manusia dengan ruh al-qudsi gitu, ya. Jadi bukan sembarangan berkata Al-Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi ada dalilnya dari Al-Qur'an gitu, ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, untuk merawat ruh qudsi kita, maka dawamkan zikir ba'da tahajud jemaah. Setiap ba'da tahajud itu kita dawamkan zikir la ilaha illallah Allahu ahad wa haqqul hayyul qayyum al-qaharu al-wahhab al-fatahu as-samad gitu, ya. Ini ba'da tahajud jemaah.
Gitu jamaah sekalian, ini karena udah jam 6 kurang 5 ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikut, berarti terakhir nih bab ilmu, pertemuan berikut ya. Untuk pertemuan berikut kita tutup bab ilmu ya. Harusnya sekarang sih, tapi waktunya nggak cukup, tapi minggu depan aja kita pindah bab. Insya Allah gitu jamaah sekalian. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan tadi, terutama untuk diri saya. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'amati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina ilami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lufi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi zadati amalana wa khurun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika ma'ashirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ani taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahyi istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yauma qiyamah wa fif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wa sifana saror asrar wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma a'izal islamana wa muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawfi fid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'atahu syahlan. Allahumma tufli fi taysiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amtu alayya. Allahumma radin bi qada'ika wa barik li fi maqadir Allahiba majahilta wa la tazalla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala'a wal waba'a wa ghula'a wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumuma wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syara'adaida wa syaraddhalimina ma la yaksifuhu ghairuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.